Siapa nih yang udah menunggu kehadiran Nidia di episode Daftar Produk? Sesuai janji manis Nidia di episode sebelumnya, kali ini Nidia bakal bahas smartphone dengan RAM 8GB yang dibanderol dengan harga 2 dan 3 jutaan aja. Dengan kapasitas RAM mencapai 8GB, kamu jadi nggak perlu khawatir lagi akan terjadi lag pada saat bermultitasking ataupun gaming. Tapi lain cerita kalau sinyalnya naik turun ya price bookmania. Produk smartphone yang bakal Nidia informasiin kali ini bisa dibilang HP dengan harga smooth, tapi performanya yahut nih price bookmania. Kira-kira ada apa aja sih? Yang pertama ada Xiaomi Poco X3 NFC. Sejak kedatangannya di Indonesia, smartphone pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 732G di Indonesia ini sangat disambut begitu antusias oleh para Mi fans. Bahkan pada saat penjualan perdananya, Poco X3 NFC ludes sebanyak 15.000 unit hanya dalam waktu 4 menit. Tidak sampai di situ, bahkan pada saat flash sale kedua yang diadakan oleh Xiaomi, smartphone dengan konfigurasi kamera utama mencapai 64MP tersebut berhasil laku keras lebih dari 15.000 unit hanya dalam waktu 2 menit. Performa dari chipset Snapdragon 732G serta RAM 6GB dan 8GB memang begitu menarik perhatian publik ketika dimainkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan saking keponya sama kinerja tersebut, Bang Bewok sampai menguji Poco X3 NFC dengan memainkan 12 game sekaligus dan hasilnya cukup mengesankan karena tidak ada kendala dan lag sama sekali saat melakukan pengujian. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masih dari Xiaomi, ada Redmi Note 9 Pro. Dalam urusan penjualan, bisa dibilang Redmi Note 9 Pro tidak jauh berbeda dengan Poco X3 NFC. Redmi Note 9 Pro pernah menjadi smartphone brand nomor 1 di Shopee karena berhasil terjual lebih dari 25.000 unit. Smartphone dengan tagline jawarannya 64MP quad camera ini memang memiliki performa yang begitu mengagumkan. Sebut aja pada kecepatannya dalam mengisi daya. Baterai berkapasitas 5020 mAh pada Redmi Note 9 Pro bisa terisi penuh hanya dengan waktu 1 jam 23 menit. Bahkan dengan chipset Snapdragon 720G yang dikolaborasikan RAM 8GB, kamu bisa main Mobile Legends dan Genshin Impact dengan grafik auto rata kanan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Selanjutnya ada Vivo yang diwakilkan oleh seri Y50. Untuk masalah performa dalam bermain game seperti Mobile Legends dan Among Us, kerjasama antara chipset Snapdragon 665 dan RAM 8GB sudah bisa memberikan pengalaman bermain yang cukup baik. Bahkan terdapat juga bantuan dari fitur Multi Turbo 3.0 yang mampu memprediksi aplikasi yang sering digunakan dan menggunakan AI preloading untuk menjalankan aplikasi hingga 20% lebih cepat. Seperti seri Y lainnya, Vivo Y50 juga dibekali dengan baterai jumbo sebesar 5.000 mAh yang bisa nemenin kamu nonton serial startup di Netflix sampai berjam-jam lamanya. Kalau memang kamu nggak suka nonton Netflix, bisa juga dengerin suara Nija berjam-jam di channel YouTube Pricebook. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Selanjutnya ada Infinix Zero 8. Walaupun masuk ke dalam brand yang tidak begitu aktif merilis smartphone seperti Samsung, Realme, dan Xiaomi, namun produk-produk dari Infinix tetap aja harus menjadi pertimbangan sebelum membeli smartphone idaman. Salah satunya si Infinix Zero 8 yang muncul di Indonesia pada akhir Agustus lalu ini. Untuk masalah spesifikasi, Infinix Zero 8 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G90T yang dikolaborasikan bersama RAM 8GB. Lalu untuk menyamankan mata dan tangan saat menggenggam, smartphone ini dibekali dengan layar seluas 6,85 inci yang mendukung refresh rate sampai 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Dengan perbekalan tersebut, Nidia rasa Infinix Zero 8 sudah mampu melibas berbagai macam game mulai dari game ringan sampai game berat. Tidak sampai di situ, pada sektor kameranya pun cukup menarik perhatian. Selain dual kamera pada bagian depan, terdapat juga fitur unggulan pada bagian kameranya seperti zoom in, slow mo 960fps, rear 4K HD video, video stabilization, sampai super night view camera. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Lalu pada produk Oppo, diwakilkan dari seri A9 2020. Coba dong untuk para kalian O fans bisa kasih tahu gimana performa dari smartphone yang rilis pada September 2019 ini setelah dijadikan daily driver selama 1 tahun. Tapi menurut Nidia sih sepertinya masih oke-oke aja ya. Walaupun game seperti PUBG dan Mobile Legends sudah mengalami beberapa kali update dalam setahun terakhir, Oppo A9 2020 masih support kamu dalam memainkan game-game tersebut.
Bahkan dengan dukungan fitur Game Boost 2.0, smartphone ini dapat menyajikan performa lebih cepat dan secara bersamaan menurunkan konsumsi daya hingga 20%. Lalu yang paling menggiurkan dari Oppo A9 2020 terdapat pada kameranya. Oppo A9 2020 sekilas memang diperuntukkan untuk kalian yang lebih cinta dengan performa kamera pada smartphone sih. Bisa dilihat dari kamera belakangnya yang berjumlah 4 dengan konfigurasi kamera utama mencapai 48 megapiksel untuk menciptakan resolusi yang begitu maksimal. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Realme 7i berada di urutan selanjutnya dengan harga saat ini berada di angka 2 jutaan. Memiliki harga yang begitu smooth, Realme 7i juga menawarkan performa yang yahut lewat jeroan yang terpasang pada smartphone rilisan September lalu ini. Terbukti ketika Bang Bewok melakukan tes performa pada Realme 7i ini dengan grafik maksimal mencapai Smooth High, Snapdragon 662 yang dikolaborasikan dengan RAM 8GB ini terlihat begitu menguasai tanpa adanya lag atau penurunan frame rate pada saat bermain. Selain itu, dengan layar sebesar 6,55 inci dan refresh rate 90Hz semakin menyamankan kamu untuk scrolling Instagram sampai berjam-jam lamanya. Dan pada sektor kamera sepertinya sudah tidak diragukan lagi ya, tagline-nya aja udah 64 megapiksel Power Master. Tapi kalau kamu mau lihat hasil kameranya, bisa ceki-ceki di pojok kanan atas nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Gimana buat produk-produknya? Tapi masih ada satu lagi loh abis ini dengan harga paling smooth dari yang lainnya. Tapi sebelum ke produk terakhir, nih dia pamit dulu ya. Oh iya, di episode selanjutnya, nih dia bakal bahas HP dengan RAM 12GB termurah. Kira-kira bakal semurah apa sih? Jadi bunyiin loncengnya aja ya, supaya nggak ketinggalan. Dan inilah produk yang terakhir, ada Realme 2 Pro. Walaupun tampilannya begitu sederhana, dengan hanya dibekali 2 kamera belakang, smartphone keluaran 2018 ini dalam memainkan game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile, sepertinya masih cukup dikatakan baik. Bahkan layar seluas 6,3 inci dengan resolusi Full HD Plus pada Realme 2 Pro bisa dibilang lebih baik dari generasi baru yaitu Realme 7i yang hanya beresolusi HD. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kalau kalian mau beli deretan HP tersebut, link pembeliannya bisa cek di kolom deskripsi ya. Ciao Bella!